Man of the match Leeds United versus Liverpool. Sadio Mane perlahan menuju pintu keluar Bayern Munchen. Sadis, Paris Saint-Germain tidak segan langsung depak 3 pemain yang baru jalani musim perdana. Man of the match Leeds United versus Liverpool. Mohamed Salah terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga Premier League 2022-2023 pekan ke-31. Mohamed Salah dan Diogo Jota masing-masing mencetak 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya diciptakan Cody Gakpo dan Darwin Núñez. Leeds sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol Luis Sinisterra. Berkat hasil ini, Liverpool kini masih menempati peringkat 8 klasemen dengan raihan 47 poin. Sementara itu, Leeds United menduduki peringkat 16 dengan poin 29. Sadio Mane perlahan menuju pintu keluar Bayern Munchen. Kisah kebersamaan Sadio Mane dengan Bayern Munchen tampaknya akan berlangsung singkat. Sang pemain tiba-tiba dikabarkan akan hengkang. Mane adalah pemain yang baru saja tiba di Allianz Arena di awal musim 2022-2023. Pemain berposisi sayap ini diboyong dari Liverpool dengan mahar 32 juta euro. Banyak yang menganggap Munchen sudah melakukan pembelian yang tepat, sebab Mane sedang dalam performa terbaiknya bersama The Reds kala itu. Namun performa Mane di musim perdananya berseragam di Rotten belum meledak-ledak. Baru 11 gol dan 5 assist yang dicatatkannya dari total 32 pertandingan di seluruh kompetisi. Situasi Mane di Munchen semakin memburuk dengan kedatangan manajer baru Thomas Tuchel. Sang manajer merasa Mane tidak akan cocok dengan taktik yang akan diterapkannya. Oleh sebab itu, di dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Mane akan dijual oleh Munchen di musim panas 2023 nanti. Sadis, Paris Saint-Germain tidak segan langsung depak 3 pemain yang baru jalani musim perdana. Paris Saint-Germain akan melakukan evaluasi besar-besaran jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Setidaknya ada 3 nama pemain yang bakal didepak. Penampilan Paris Saint-Germain di musim 2022-2023 memang tidak baik-baik saja. Les Parisiens terdepak dari Liga Champions dan Coupe de France di babak 16 besar. Performa Lionel Messi dan kawan-kawan di Liga Prancis juga naik turun. Di samping PSG masih menguasai puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin. Menurut L'Equipe, tidak memaksimalnya performa sejumlah pemain baru jadi alasan PSG sulit bersaing di musim ini. Nama-nama seperti Fabian Ruiz, Carlos Soler, dan Renato Sanchez terancam didepak dari Parc des Princes. Sebagai gantinya, Paris Saint-Germain akan mencari para penggantinya di bursa transfer. Semakin cepat ketiga pemain ini dijual, maka semakin baik. Masalahnya bagi PSG sekarang adalah menemukan pembeli karena baru menjalani musim perdana yang biasa-biasa saja. Belum ada rumor terkait nama-nama tersebut dengan klub lain. Pengen balik ke Paris, Navas, saya bisa bawa PSG juara Liga Champions. Kiper Nottingham Forest, Keylor Navas mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke kota Paris. Navas yang masa peminjamannya berakhir musim ini memujuk Paris Saint-Germain untuk kembali mengandalkannya. Navas nampaknya tidak betah bermain bersama Nottingham Forest di Premier League musim ini. Pasalnya, kiper berusia 36 tahun tersebut tampil buruk bersama Nottingham Forest dalam 11 laga dengan kebobolan 21 gol musim ini. Mantan kiper Real Madrid tersebut secara terbuka ingin kembali menorehkan permainan apik bersama Paris Saint-Germain. Navas bahkan berjanji akan bawa trofi Liga Champions musim depan untuk PSG. Saya memiliki 1 tahun tersisa di kontrak saya di Paris. Jika saya harus kembali ke sana dan bermain, saya merasa mampu memenangkan Liga Champions bersama PSG, ujar Navas dikutip dari FotMob.
3 pemain Barcelona masuk radar Inter Milan. Inter Milan melirik Barcelona sebagai salah satu sumber untuk mendatangkan pemain-pemain baru jelang musim 2023-2024. Ada sekitar 3 pemain Barcelona yang masuk ke dalam radar Nerazzurri. Jumlah tersebut bukan sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh Inter, sebab kedua tim punya hubungan yang bagus dalam hal negosiasi pemain. Laporan Mundo Deportivo mengungkapkan 3 nama yang diminati oleh Inter adalah Franck Kessie, Samuel Umtiti, dan Marcos Alonso. Meski sebenarnya ketiga pemain ini tidak sedang dalam daftar jual Barcelona. Selain itu, belum diketahui pasti apakah Inter memboyong 3 pemain itu sekaligus atau hanya berusaha mendatangkan salah satunya. Situasi masing-masing pemain berbeda. Di dalam laporan tersebut dijelaskan, Inter Milan sampai menginisiasi pertemuan langsung dengan Barcelona di Spanyol untuk membahas situasi ketiga pemain. Hadapi dengan santai leg kedua lawan AC Milan, Luciano Spalletti tidak ada tekanan pada Napoli. Napoli fokus dalam mengejar defisit 1 gol dalam kekalahan atas AC Milan pada leg perdana. Jelang pertandingan leg kedua, pelatih Luciano Spalletti mengaku Partenopei tidak merasakan tekanan dan justru ia meminta anak asuhnya untuk tampil seperti biasanya. Napoli akan menghadapi Milan dalam laga leg kedua babak perempat final Liga Champions. Duel kedua tim bakal berlangsung di Stadio Diego Maradona pada Rabu 19 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan dominasi mereka di Serie A musim ini yang membawa mereka mendekati gelar Liga pertama sejak musim 1989-1990. Partenopei juga telah mencapai babak 8 besar kompetisi klub papan atas Eropa untuk pertama kalinya. Dituntut balikan keadaan lawan Real Madrid, Kepa jangan ngarep banyak. Chelsea akan menjamu Real Madrid dalam leg perempat final Liga Champions pada Rabu 19 April 2023. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga menegaskan agar tidak terlalu berharap timnya bisa membalikan keadaan. Tentu saja pernyataan Kepa wajar mengingat Chelsea tertinggal 2-0 di leg pertama pekan lalu. Untuk membalikan keadaan, Chelsea harus bisa menang dengan selisih minimal 3 gol di Stamford Bridge. Menurut Kepa, tugas tersebut tentu tidaklah mudah bagi Chelsea. Terlebih, The Blues tengah menghadapi performa buruk dengan 6 laga tanpa kemenangan di seluruh kompetisi. Kami tidak boleh berpikir berlebihan. Kami harus bertahan dengan baik, menyerang dengan baik, dan mengambil langkah demi langkah, tegas Kepa dikutip dari BBC. Nilai tambah Luis Enrique di mata Chelsea. Proses perekrutan manajer baru Chelsea mulai mengerucut jadi 2-3 nama. Di antara nama-nama itu, Luis Enrique punya nilai tambah yang mengungguli kandidat lain. Enrique diketahui jadi kandidat pertama yang diundang Chelsea ke London. Undangan ini diberikan dalam rangka mempresentasikan visi pelatih timnas Spanyol jika terpilih jadi manajer anyar Chelsea. Kendati begitu, The Blues juga telah mengundang Julian Nagelsmann melakukan prosedur serupa. Kandidat ketiga yang mungkin akan didekati secara intens adalah Ruben Amorim. Sejauh ini, sejumlah laporan meyakini Enrique masih jadi kandidat terkuat yang akan mengisi kursi kepelatihan. Sang manajer memberikan impresi bagus saat bertemu dengan para petinggi Chelsea. Tidak hanya itu, laporan AS menyebutkan bahwa Enrique punya satu nilai tambahan di mata Chelsea. Pelatih berusia 52 tahun itu punya kedekatan dengan pemain berusia 18 tahun milik Barcelona Gavi. Ya, belakangan ini mencuat rumor ketertarikan Chelsea terhadap pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Ada rencana untuk menggayatnya di musim panas 2023 nanti. Terlebih, kontrak Gavi di Barcelona diketahui sempat terkendala gara-gara regulasi finansial La Liga. Kontrak barunya dibatalkan dan kontrak yang lama akan habis di akhir musim 2022-2023 ini. Fakta-fakta tersebut membuat Enrique semakin terdepan untuk diberikan kontrak oleh Chelsea. Kedatangannya akan memberikan dampak ganda. Selain diharapkan memperbaiki kualitas tim yang terseok-seok di musim ini,
Enrique dapat membantu Chelsea untuk menggonta-ganti keluar dari Barcelona. Argentina jadi tuan rumah gantikan Indonesia. FIFA optimis Piala Dunia U20 2023 berjalan sukses. Piala Dunia U20 2023 resmi bakal digelar di Argentina yang menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. FIFA pun optimis turnamen akbar ini bakal berjalan sukses. Senin 17 April 2023, FIFA resmi mengumumkan penunjukan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ini menjadi edisi kedua bagi Argentina menjadi tuan rumah turnamen tersebut setelah 2001.